Baik Bapak dan juga Ibu, setelah tadi kita sudah mendengarkan kedua kata sambutan yang diberikan pada pagi hari ini. Selanjutnya, suatu kesempatan yang sangat luar biasa pada pagi hari ini kita juga akan sekaligus mendengarkan penyampaian materi terkait regulasi di bidang perdagangan melalui sistem elektronik. Dan pada hal ini akan langsung disampaikan oleh Direktur Perdagangan melalui Sistem Elektronik dan Perdagangan Jasa Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Kepada Bapak Arifan Ardianto, SSI MSI PhD, kami persilahkan dan boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama kami ucapkan yang terhormat kepada Ibu Susilowati Ningsih, CEO Media Infobrand.id. Kemudian yang berikutnya adalah yang terhormat Bapak Tri Raharjo, selaku CEO Trans & Co Indonesia. Bapak Yuki Nugrahawan Hanafi, Pelaksana Tugas Harian Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia. Kemudian Profesor Azam Ahsani, Guru Besar dan Dekan Sekolah Bisnis IPB University. Dr. Nuraila Arif, Director of Communication SBM ITB dan juga Wakil Ketua Umum Perhumas. Ibu Elvira Jakob, Head of Industry Google Indonesia, dan juga Bapak Hadi Kuncoro, CEO Power Commerce Asia, dan juga Bapak dan Ibu hadirin sekalian yang berbahagia. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas undangan kepada kami di dalam acara Infobrand Summit 2024, di mana memang ini menjadi salah satu juga kami bisa menyampaikan kebijakan-kebijakan apa sih yang terkait dengan perdagangan melalui sistem elektronik itu sendiri. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia sekali. Kita melihat bahwa memang tadi sudah disampaikan di awal bahwa perkembangan ekonomi digital di Indonesia itu sendiri, perkembangan ekonomi digital Indonesia itu sendiri memang di dalam 5 tahun terakhir tumbuh secara signifikan ya. Kita melihat bahwa berbagai potensi ekonomi ataupun potensi yang dimiliki oleh Indonesia itu sendiri untuk menunjang dari sisi ekonomi digital itu sendiri. Mulai dari kita bisa melihat bahwa populasi Indonesia memang cukup signifikan besar, sekitar 276 juta jiwa penduduk Indonesia, itu menjadi salah satu potensi besar pengembangan dari ekonomi digital Indonesia. Kemudian juga kita melihat bahwa dominansi dari sisi usia penduduk Indonesia memang didominasi hampir 50% itu adalah generasi Y, generasi milenial, dan juga generasi Z itu sendiri. Dan ini menjadi sebuah potensi yang cukup besar terkait dengan ekonomi digital di Indonesia itu sendiri. Nah, kita melihat bahwa perkembangan ekonomi digital di Indonesia, mungkin Bapak dan Ibu juga mengetahui bahwa itu tidak hanya berbicara dari sisi potensi, dari sisi populasi dan sebagainya, tetapi kita bisa melihat bahwa perkembangan ekonomi digital di Indonesia juga tumbuh dikarenakan juga tadi COVID-19 menjadi salah satu penggerak utama, tetapi berikutnya adalah nextnya adalah bagaimana kita melihat bahwa ada teknologi gelombang kedua nih, second wave yang menjadi sebuah enabler bagaimana nantinya ke depan ekonomi digital Indonesia itu bisa tumbuh secara signifikan. Mulai dari yang pertama kita melihat bahwa adanya Internet of Things, ya kan, itu tumbuh pertama kali, kemudian muncul berikutnya adalah jaringan database blockchain, dan kemudian muncul cloud computing, 5G network menjadi salah satu bagian yang akan mendorong enabler ekonomi digital di Indonesia itu sendiri. Termasuk yang hari ini mungkin akan kita bahas lebih lanjut lagi terkait dengan pemanfaatan dari artificial intelligence itu sendiri. Nah, ini menjadi sebuah second wave yang bisa mendorong ekonomi digital di Indonesia pada tahun-tahun ke depan. Dan kita melihat bahwa ekonomi digital memang disokong dari beberapa sektor, salah satunya adalah e-commerce, perdagangan melalui sistem elektronik, kemudian ada yang dikenal sebagai financial technology, edutech,
health tech dan sebagainya itu menjadi salah satu sektor pendukung, penunjang yang memberikan kontribusi besar kepada sektor ekonomi digital di Indonesia itu sendiri. Nah, Ibu, Bapak, dan hadirin sekalian berbahagia, mungkin tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Yuki terkait dengan beberapa data di mana kita bisa melihat bahwa pertumbuhan nilai ekonomi digital Indonesia memang tumbuh secara signifikan 4-5 tahun ke belakang. Diawali mungkin COVID-19, di mana memang di tahun 2020, 2021 itu mulai tumbuh, dan di tahun 2023 kita mencatat bahwa pertumbuhan nilai ekonomi digital Indonesia itu diperkirakan mencapai 82 miliar US dollar atau memang tumbuh sekitar 8% dari tahun 2022 itu sendiri. Di mana kita juga bisa melihat bahwa transaksi e-commerce itu menjadi salah satu penunjang terbesar nih, memberikan kontribusi terbesar dari sisi ekonomi digital. Kita mencatat hampir sepertiga dari ekonomi digital diberikan kontribusinya oleh e-commerce itu sendiri. Dan di tahun 2023 kita bisa melihat bahwa nilai transaksi e-commerce mencapai 533 triliun rupiah atau naik sebesar 11% dari tahun sebelumnya. Dan ini diperkirakan akan tumbuh terus, di mana memang potensinya masih banyak untuk ruang bagi Bapak dan Ibu sekalian untuk bisa mengembangkan sisi sektor e-commerce itu sendiri. Dan beberapa hal yang kita bisa melihat bahwa beberapa event, beberapa kegiatan yang mungkin kita coba capture, salah satunya adalah mungkin Bapak dan Ibu juga mengenal adanya Hari Belanja Online Nasional. Itu adalah salah satu upaya dari kami pemerintah untuk bisa menaikkan, meningkatkan bagaimana nilai transaksi e-commerce itu bisa tumbuh secara signifikan. Dan kita bisa melihat bahwa pada Hari Belanja Online Nasional tahun 2023 yang kita laksanakan di bulan Desember, itu memang ada peningkatan, tidak hanya berbicara dari sisi peningkatan nilai transaksi, tetapi juga Hari Belanja Nasional itu juga sebagai momen untuk menumbuhkan jumlah dari para pelaku usaha di dalam negeri, khususnya UMKM, untuk bisa masuk ke dalam platform digital. Dari sisi sellernya itu tumbuh sebesar 6%, kemudian dari sisi transaksinya itu adalah tumbuh sekitar 23%. Tetapi yang perlu menjadi catatan juga, kita berusaha mendorong bagaimana nih nilai transaksi di Hari Belanja Online Nasional itu bisa mensupport, mengutamakan produk-produk dalam negeri, brand-brand lokal bisa kita dorong. Di sini kita bisa melihat bahwa pertumbuhan nilai transaksi pembelian terhadap produk lokal juga cukup meningkat, mulai dari sebelumnya adalah sekitar 10 triliun, di tahun 2023 mencapai angka 12 triliun. Dan ini kita berharap memang pengembangan sistem ekonomi e-commerce itu sendiri bisa memberikan ruang bagi para pelaku usaha di dalam negeri, khususnya para pelaku UMKM itu sendiri. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, nah untuk mendukung hal itu sendiri, kami Kementerian Perdagangan juga mencoba menyusun sebuah regulasi untuk bisa menata bagaimana nantinya ekosistem dari e-commerce itu bisa memberikan sebuah ekosistem yang nyaman, aman, dan juga berkelanjutan bagi para pelaku yang terlibat di dalamnya. Nah, salah satu kebijakan yang kita susun memang pertama adalah berbicara dari sisi peraturan pemerintah nomor 80 tahun 2019. Ini menjadi salah satu kunci awal di mana regulasi ini mengatur perdagangan melalui sistem elektronik, kemudian berikutnya diturunkan menjadi lebih detail ke dalam peraturan Menteri Perdagangan nomor 31 tahun 2023 yang kemarin memang tahun lalu kita coba luncurkan. Tujuan dari regulasi ini pada prinsipnya adalah bagaimana kita bisa memberikan kepastian dan juga perlindungan hukum bagi para pelaku yang ada terlibat di dalam ekosistem perdagangan melalui sistem elektronik, baik itu pelaku usaha maupun juga dari sisi konsumennya itu sendiri. Kemudian memberikan kesempatan berusaha yang sama bagi berbagai pihak, pelaku usaha UMKM ataupun pelaku usaha menengah besar. Kemudian equal playing field dan juga pengutamaan terkait dengan kepentingan nasional dan juga bagaimana kita berusaha untuk memberikan pengutamaan perlindungan kepada para pelaku usaha UMKM dan juga produk-produk di dalam negeri itu sendiri. Hal-hal yang diatur di kebijakan ini akan bisa mungkin nanti Bapak dan Ibu bisa lihat dari sisi PP 80 dan juga Permendak nomor 31 tahun 2023. Nah, apa sih yang menjadi latar belakang penyusunan peraturan menteri yang kemarin kita coba luncurkan? Yang pertama adalah adanya barang-barang yang masuk ke wilayah Republik Indonesia memang tidak banyak standar. Kita bisa melihat bahwa perdagangan melalui sistem elektronik tadi disampaikan adalah perdagangan yang lintas batas, ya kan? Masuk dari manapun juga, beredar dimanapun juga, dan kita melihat masih banyak barang-barang yang masuk dijual di dalam platform digital itu memang tidak sesuai dengan standarnya, mulai dari SNI-nya, izin edarnya,
halalnya dan sebagainya, yang itu nantinya ujungnya bisa memberikan kerugian bagi para konsumen itu sendiri. Kemudian adanya perdagangan yang tidak sehat, terjadinya praktek-praktek yang tidak sehat antara pelaku usaha baik itu yang dalam negeri maupun yang luar negeri. Kemudian juga daya saing domestik masih lemah, kemudian adanya persaingan yang tidak sehat, equal playing field-nya belum tercipta secara baik, dan juga ada model-model bisnis di mana kita bisa melihat bahwa perkembangan e-commerce itu sebenarnya tumbuh secara dinamis. Mungkin sebelumnya kita bisa melihat ya dari sisi perdagangan, kami melihat perdagangan itu mulai dari pasar rakyat ya, ada pasar tradisional, kemudian bergerak lagi ada muncul pasar modern ya kan, kemudian muncul lagi adanya e-commerce, dan selanjutnya e-commerce juga mulai berkembang secara dinamis, kita muncul yang disebut sebagai social commerce dan sebagainya. Nah, model-model bisnis ini terus berkembang sehingga pada akhirnya kita memerlukan sebuah penyesuaian dari sisi regulasi ataupun kebijakan, sehingga pada akhirnya bagaimana kita bisa mengatur ekosistem perdagangan melalui sistem elektronik menjadi lebih baik lagi. Bagaimana menciptakan ekosistem yang lebih sehat, berkelanjutan, mendukung pemberdayaan UMKM, dan juga tentunya tidak lupa adalah tetap memberikan perlindungan bagi para konsumen di Indonesia itu sendiri. Nah, ada beberapa hal yang memang diatur lebih detail, mungkin nanti akan kita coba lihat bahwa sebenarnya Peraturan Menteri Perdagangan ini mengatur berbagai model bisnis yang berkembang di dalam platform digital. Mulai dari yang disebut sebagai retail online, kemudian Bapak dan Ibu juga mengenal adanya model bisnis marketplace ya, loka pasar dan sebagainya, kemudian ada iklan baris online, hingga pada akhirnya ada model bisnis yang baru yaitu terkait dengan social commerce itu sendiri. Kemudian juga ada kita mengatur mengenai memastikan tidak adanya persaingan usaha yang tidak sehat di antar platform digital, dan juga mengatur mengenai standarisasi barang dan juga hal-hal yang memang kita atur untuk memberikan perlindungan kepada para pelaku usaha di dalam negeri itu sendiri. Bapak dan Ibu dan sekalian, kita mengetahui bahwa ketika berbicara platform digital, perdagangan melalui sistem elektronik, ataupun mungkin Bapak dan Ibu juga lebih banyak mengenai pemasaran digital, kita bisa melihat bahwa hampir 60% pelaku usaha sudah memanfaatkan internet nih di dalam melakukan kegiatan pemasarannya. Dan memang kita berharap ketika memanfaatkan teknologi informasi, seluruh konten-konten yang ditampilkan ataupun ditayangkan kita harapkan masih tetap berada di dalam koridor peraturan perundang-undangan. Itu yang masih terus kita jaga sehingga pada akhirnya ada tanggung jawab dari para pelaku usaha itu sendiri. Nah, kita bisa melihat bahwa sebenarnya perdagangan melalui sistem elektronik, kami dari sisi Kementerian Perdagangan juga sedang mendorong bagaimana caranya produk-produk lokal, brand-brand lokal bisa memiliki penetrasi yang tinggi di dalam platform digital itu sendiri. Kami mencoba mendorong menggaungkan kampanye Bangga Buatan Indonesia, bagaimana kita mencoba mendorong para pelaku konsumen Indonesia untuk yuk beli produk-produk Indonesia dan sebagainya, dan kita melihat bahwa hampir sebagian besar awareness terkait dengan brand lokal Indonesia memang sudah mulai tumbuh secara signifikan ya. Sudah mulai banyak brand-brand lokal Indonesia juga mulai memiliki kualitas yang bagus, memiliki akses pasar yang bagus dan sebagainya. Nah, ini memang terus kita coba dorong, termasuk juga memberikan akses nih, peluang untuk para pelaku usaha di dalam negeri untuk memasarkan melalui event-event yang memang diselenggarakan oleh pemerintah. Salah satunya kita melihat memang Hari Belanja Online Nasional kemarin tahun 2023 ini menjadi sesuatu hal yang menarik karena sebelumnya jumlah pesertanya hanya sekitar 80 sampai 100 peserta. Di tahun 2023 kemarin jumlah peserta dari sisi pelaku usaha dalam negeri itu hampir sebesar 573 peserta. Jadi naik 5 kali lipatnya dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, sehingga pada akhirnya inilah bagian upaya kami dari pemerintah untuk bisa membantu mendorong pemasaran dari brand-brand lokal. Kita bisa melihat memang beberapa kategori barang yang memang masih banyak diminati, punya penetrasi yang tinggi, lebih banyak pada produk-produk fashion, itu brand-brand lokal cukup punya penetrasi tinggi. Kemudian yang berikutnya adalah kosmetik, personal care. Kemudian yang ketiga sebenarnya ada juga terkait dengan kuliner dan sebagainya. Nah, ini menjadi brand-brand lokal yang memang menjadi dominan di dalam penjualan melalui
perdagangan melalui sistem elektronik itu sendiri. Mungkin ini yang perlu kita coba terus dorong bagaimana brand-brand lokal itu memiliki penetrasi yang tinggi di dalam pemasaran digital itu sendiri. Nah, perkembangan teknologi itu tidak terlepas tidak bisa kita pungkiri bahwa teknologi informasi memberikan manfaat dampak yang bisa diambil dari para pelaku usaha itu sendiri. Kita bisa melihat bahwa 86% konsumen itu online itu memang lebih memilih mengunjungi fitur live shopping, ya kan. Ini salah satu bentuk dari sisi pemasaran yang banyak dilakukan di dalam platform digital yaitu live shopping. Kita bisa melihat bahwa 86 konsumen yang berbelanja online pasti dia akan masuk ke dalam fitur live shopping. Ini menjadi tren baru, gaya baru dari sisi pemasaran itu sendiri. Dan ternyata 65% dari 86 yang masuk ke fitur live shopping pasti berbelanja. Ini adalah data kami dan ini bisa menjadi salah satu referensi buat Bapak dan Ibu sekalian bagaimana nantinya pemasaran brand lokal, produk lokal itu bisa memanfaatkan fasilitas live shopping memang disediakan oleh masing-masing platform digital itu sendiri. Dan ini juga sebenarnya kita bisa melihat bahwa selain dari sisi fitur live shopping itu sendiri, kita juga melihat bahwa ternyata akan ada potensi besar juga dari sisi pengembangan profesi baru sebenarnya. Mulai dari afiliator, enabler, kemudian content creator dan sebagainya itu menjadi sebuah potensi untuk dikembangkan ke depannya. Jadi profesi jasa pemasaran mungkin lebih secara umum ya, tetapi ternyata masyarakat juga mulai melihat bahwa ada potensi-potensi dari sisi profesi baru, content creator dan sebagainya itu menjadi satu peluang bagi untuk kita bisa menumbuhkan lapangan pekerjaan yang baru itu sendiri. Nah, ini ada beberapa program-program digitalisasi yang memang sedang dibangun oleh Kementerian Perdagangan. Kita memberikan pendampingan kepada para pelaku UMKM. Kemudian kita juga menyiapkan portal. Sebenarnya ini juga sebagai kita akan coba memasukkan sebenarnya AI juga di dalam portal ini untuk memberikan semacam riset pasar sederhana sih sebenarnya. Kita ingin melihat bahwa kira-kira preferensi masyarakat Indonesia itu seperti apa sih, lagi dibutuhkan seperti apa, barang-barang seperti apa, sehingga pada akhirnya kami pemerintah bisa memberikan input kepada para pelaku usaha untuk bisa menyediakan barang-barang ataupun produk-produk yang dibutuhkan oleh masyarakat itu sendiri. Nah, itu memang riset pasar sederhana yang akan kita coba bangun di dalam portal sistem informasi di Kementerian Perdagangan itu sendiri. Kemudian digitalisasi pasar juga menjadi salah satu bagian yang terus kita dorong untuk mendorong tadi bagaimana ekonomi digital, bagaimana transaksi perdagangan melalui sistem elektronik itu bisa memberikan manfaat tidak hanya untuk masyarakat menengah ke atas, tetapi juga para pelaku usaha mikro itu juga bisa menikmati adanya kue dari ekonomi digital itu sendiri. Digitalisasi pasar menjadi salah satu upaya yang terus kita dorong, termasuk juga adalah kolaborasi dengan berbagai platform digital untuk memberikan pelatihan-pelatihan bagi para pelaku usaha UMKM. Karena kita bisa melihat bahwa tadi baru sekitar 20,7, 20,8 UMKM yang bisa masuk ke onboarding. Nah, ini terus kita dorong bagaimana caranya pelaku usaha UMKM bisa mulai beralih naik kelas ke arah perdagangan melalui sistem elektronik itu sendiri. Nah, mungkin kurang lebih secara umum seperti ini, tetapi yang pasti kami dari sisi pemerintah mencoba menata, mengatur dan juga menyusun kebijakan sehingga pada akhirnya bagaimana nantinya ekosistem perdagangan melalui sistem elektronik dan juga ekonomi digital itu bisa memberikan kita semua bisa menciptakan ekosistem yang sehat, adil, dan juga berkelanjutan. Di satu sisi kami juga mendorong bagaimana nantinya Bapak dan Ibu juga ikut sama-sama yuk kita mencoba mengkampanyekan bangga buatan Indonesia BBI, di mana memang tidak hanya bangga sebenarnya. Kami berharap juga kita harus bisa mendorong bagaimana konsumen Indonesia juga membeli produk-produk dalam negeri dan pada akhirnya adalah menggunakan. Jadi tidak hanya bangga tapi juga beli dan juga gunakan. Ini yang terus kita dorong sehingga pada akhirnya kita bisa memiliki brand-brand Indonesia memang sudah dikenal oleh masyarakat Indonesia. Karena memang kita berharap
brand-brand Indonesia ini memiliki daya saing dan bisa mensubstitusi brand-brand lokal, brand-brand impor yang sudah ada, dan saya yakin bahwa produk dalam negeri memang memiliki kualitas yang baik. Mungkin kurang lebih seperti itu Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak tetap berada di atas panggung dan selanjutnya kembali kami ingin mengundang kepada Ibu Susi berkenan kembali untuk memberikan plakat sebagai ucapan terima kasih juga apresiasi langsung diberikan kepada Bapak Rifan Ardianto yang baru saja kita saksikan bersama-sama untuk menjelaskan mengenai penyampaian materi pada pagi hari ini. Kami persilakan sedikit berada di tengah Bapak. Baik, kami persilakan untuk dapat diberikan kepada Bapak Rifan Ardianto. Boleh kita berikan tepuk tangan Bapak dan juga Ibu. Kita mulai dari 3, 2, 1. Baik, terima kasih banyak Bapak. Kami persilakan untuk dapat duduk kembali.